Ketemu lagi dengan saya Safira Putri Sahwa atau bisa fokus seperti bisa dalam episode tutorial and tips 5. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara memilih dan membeli peralatan makan, minum, dan dapur dengan baik. Kita tahu kalau kita semua manusia butuh makanan dan butuh peralatan makan seperti sendok, garpu, gelas, cangkir, teko, dan lain sebagainya. Tapi dari semua komponen itu bahan yang digunakan, ada juga banyak di masyarakat menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti keramik ataupun dari kaca. Nah, kenapa? Karena kita tahu banyak orang yang menggunakan kaca yang betul itu bisa mengakibatkan pecah ya. Misalnya kesenggol bisa di wajan, gelasnya kan pecah. Tapi kan itu keramik dan kaca. Begitu juga dengan garpu dan sendoknya. Misalnya kalau yang mengandung bahan kayak logam ataupun itu pun logam atau plastik biasanya akan cepat patah ya. Kalau plastik cepat patah. Kalau logam itu bisa juga tergores ya, ataupun tergigit oleh ini sendiri. Nah, bagaimana cara memilih yang betul? Pertama, kalian tulis lebih dahulu di kertas ya, digambarkan apa saja tulisan bahan ini, apa saja dibelikan. Jangan harus cukup ya, nggak boleh banyak-banyak karena itu bisa menyebabkan uang. Pilih tulisan barang-barang peralatan makan yang diperlukan seperti bisa beli sendok berapa, garpu berapa, supit berapa, tapi dengan komposisi yang jangan lupa komposisinya biar lebih aman digunakan beli. Tapi dengan syarat barang-barangnya harus lebih murah, jangan mahal. Kedua, pastikan ketika memilih peralatan makan dapur ya, makan terlebih dahulu, pastikan sakuran dapur dikuasai sebaik itu dengan syarat tidak boleh ada gores-gores, tidak boleh ada letak-letak, ataupun tidak boleh ada yang terkena noda karena itu bisa mengakibatkan risiko kuman jika terjadi ketika membelinya. Tapi hati-hati juga ya, tapi disarankan bahan-bahan yang harus disarankan itu adalah bahan plastik, bahan dari melamin ya, karena bahan melamin itu dan bahan lamin kayu itu berbahan penting. Tapi kalau kayu jangan, karena kayu itu bisa untuk cuci. Sebagai bahan melamin, kenapa bahan melamin lebih berharga daripada bahan lain? Karena kalau bahan melamin itu tidak mudah pecah, tidak mudah retak, dan juga senang digunakan. Ketika begitu dengan gelas itu tuh harus dari melamin juga. Plastik boleh, tapi plastiknya bukan plastik, tapi plastik yang kayak itu, jadi supaya bisa mudah untuk kemudahannya. Lalu kemudian tidak hanya itu saja, membeli tumbler juga termasuk harus tidak boleh mengandung logam ataupun mengandung ini kaca karena bisa gampang mudah jika terjatuh. Sebaiknya termos, tumbler, teko itu harus dari bahan yang plastik juga supaya kemudahan untuk memasak makanan atau membuat air. Dan kemudian yang ketiga, untuk ketika memilih peralatan dapur baik itu panci, wajan, terus talenan dan lain sebagainya ataupun pisau, tapi pisau seragam tuh ujungnya tidak boleh terlalu tajam karena kalau terlalu tajam itu mengakibatkan tangannya menjadi terluka ketika dipotong. Tapi pisau seragam boleh tajam asalkan tajamnya itu tidak terlalu menusuk ke jari ya, atau jari ya juga bisa tergores. Dan itu juga dengan tanaman bahan jagoan tadi itu tuh harus dari bahan logam yang tidak berbahan kayu, tapi logam yang disarankan itu adalah kan sebenarnya itu logam, tapi yang paling benar tuh dengan menggunakan bahan yang tidak boleh terbuat keramik atau kaca supaya tidak gampang pecah dan juga meninggalkan air. Dan keempat, ketika mengambil dengan betul, cara yang betul tuh harus satu-satu, tidak boleh banyak ya. Misalnya kalau kita membutuhkan troli atau besar, cukup dengan garpu untuk keranjang. Pasti untuk troli yang paling besar kayak sebagai kita pakai lifter dan juga dan troli dan sebagainya ya. Kalau kemudian setelah itu baru ditanya kalau konsumsinya bagaimana kekurangannya supaya tidak salah ya. Kenapa penting banget? Karena mengalahkan langsung pada para petugas suatu toko atau pasalnya supaya tidak gampang pecah. Nah itu baru ada terakhir, cara mengangkutnya itu jangan gunakan plastik, gunakanlah tas yang dengan tas dari rumah ataupun dengan kaca khusus ya untuk mengangkat. Seperti kalau kita pakai tas yang kecil, tapi kalau dengan barang dewasa itu harus dengan tim besar supaya tidak gampang pecah ketika menaruhnya di dalam mobil ya. Sebaiknya tahu ambil kardus poster bekas untuk membawanya pada pulang ya. Oke, tapi kadang sebenarnya vlog ini penting banget buat kalian para ibu-ibu teman-teman memasak untuk supaya memasak makanan lebih mudah, lebih nyaman dan tidak terkontaminasi kuman akibat dari bahan peralatan dapur, makanan minumnya yang retak, pecah ataupun masih dinodai masih dengan berbaret-baret dan banyak kuman. Oke, terpakainya juga bisa manfaat dan yang seperti biasa tuh kalau baru kemarin untuk aku tahu bagaimana cara kalian untuk memilih dan membeli peralatan makan, minum dan dapur yang dengan kondisi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.